Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali ya. Berbicara tentang keluhan rem amblas, baik mobil apapun itu, cuma kebetulan kita pegang di mobil Daihatsu Xenia 1000 ya tepatnya. Untuk keluhan amblas seperti ini ya di bagian rem. Yang harus diperhatikan pertama kali adalah kondisi minyak rem. Apakah kondisi minyak remnya itu habis ya atau tekor, atau memang kondisi minyak remnya itu masih penuh? Karena kondisi minyak rem di sini bisa jadi acuan untuk menganalisa sumber penyakit atau sumber kerusakan di mobil tersebut. Dan apabila kondisi minyak rem habis ya, sudah dipastikan ada kebocoran di bagian roda ya, entah itu bagian depan atau belakang atau di bagian selang, kurang lebih seperti itu. Intinya ada kebocoran di bagian luar di sini, maksudnya di luar dari sentral. Dan melihat kondisi seperti ini ya, untuk posisi minyak remnya penuh ya, walaupun kotor seperti ini, mungkin sudah lama tidak lakukan penggantian. Untuk posisi atau kondisinya minyak rem ini penuh di mobil ini ya. Dengan kondisi seperti ini di sini, atau pengalaman kami di sini ya tepatnya, apabila menemukan kasus atau keluhan rem sampai amblas seperti itu ya, tidak bisa tinggi tapi untuk kondisi minyak remnya masih utuh, kami katakan masih utuh ya, seperti ini, tidak ada kekurangan atau tidak berkurang. Biasanya untuk sumber penyakitnya ada di bagian atas atau di bagian sentral rem, tepatnya part yang ini ya, entah itu di bagian karetnya yang sudah aus atau memang di bagian housingnya sudah rusak. Cuma untuk patokannya kurang lebih seperti itu. Apabila kawan-kawan menemukan kasus atau keluhan remnya amblas ya, yang pertama kali cek adalah kondisi minyak rem. Kalau memang berkurang, kawan-kawan lakukan pembongkaran di bagian roda, entah itu di bagian depan atau pengecekan selang-selangnya ya, takutnya ada kebocoran. Cuma kalau memang kondisi minyak remnya masih penuh seperti ini, kawan-kawan lakukan pembongkaran di bagian sentral, karena biasanya untuk karetnya sudah tipis atau aus atau memang housingnya sudah kena. Oke, untuk langkah selanjutnya, karena sudah kelihatan ya di sini untuk kondisi minyak remnya ini masih penuh, kita lakukan pembongkaran di bagian sentral atau master rem atas untuk melihat kondisi karetnya. Untuk melakukan pembongkaran master rem atas atau sentral rem, khususnya mobil Xenia atau Avanza, Terios, Ras, sama seperti ini ya. Konsepnya hampir semua mobil sama seperti ini. Kita lepaskan untuk soket sensor minyak rem, kemudian 2 buah selang yang ke bawah ya, ini mur 10, level mur 10, kemudian 2 buah mur pengikat mur 12. Tahap terakhir nanti kita tinggal cabut ke sini dan kita lanjut di pembongkaran bagian sentralnya. Untuk selang remnya sudah kami lepas ya untuk dua-duanya, kemudian baut pengikatnya juga sudah kami lepas seperti ini. Untuk murnya kita tinggal tarik ya, tarik seperti ini. Jika memang keras bisa dibantu didorong dengan pedal dari dalam, tapi biasanya untuk Avanza atau Xenia ini tidak terlalu keras ya. Kita tinggal tarik seperti ini. Kita lanjut pembongkaran. Untuk membuka atau mengeluarkan karet ya atau isi dalamannya, kita hanya membuka 1 buah snap ring, bisa kelihatan di sini, dan 1 buah baut pengikat baut 10 yang ini. Kita buka dulu yang ini dan kita tarik ya. Dan untuk baut yang ini sama juga kita buka. Nah, awas kotornya bawa di sini. Ya pel kuahnya. Pel. Kuah abe. Dia tersibuk. Mau kerja apa? Tersibuk. Tuh sebentar ya ngapel nage. Ini kotor. Terlalu rajin ganti minyak rem ya, Cak. Nanti rajin untuk ganti minyak rem. Rusak seperti ini. Ya, kurang lebih untuk pembongkarannya seperti itu ya. Mudah, tidak terlalu ribet. Kita cuci dulu. Untuk bagian karet-karetnya nanti kelihatan ya. Apabila memang karetnya sudah rusak biasanya kelihatan tipis. Ya. Dan sekedar berbagi pengalaman di sini untuk kawan-kawan ya, untuk melakukan penggantian minyak rem ya. Jangan sampai seperti ini, karena kalau minyak rem kotor seperti ini ya, ini sudah kotor parah kami katakan di sini, biasanya efeknya malah ke bagian karet itu yang gampang aus atau gampang rusak ya.
karena tingkat kelicinannya sudah dipastikan berkurang. Kemudian kalau kotor itu sudah dipastikan rawan goresan ke bagian karet. Sekedar berbagi pengalaman ya, jangan sampai seperti ini. Apabila kelihatan sudah kotor, langkah lebih baiknya dilakukan penggantian minyak rem. Jangan tunggu sampai remnya rusak seperti ini. Untuk membuka atau mengeluarkan karet yang ini, di sini ada satu buah baut obeng ya di dalam. Kita menggunakan obeng plus seperti ini. Iya. Iya nak diganti baik jadi terusak ya. Ya kalau dirawat mah awet kendaraan mah. Awet teh. Tidak cepat rusak. Namun minta diganti sirus. Kurang awet umurnya. Lanjut untuk master remnya atau sentral remnya sudah kami cuci ya, dan untuk karet yang baru juga sudah kami sediakan di sini. Dan untuk keausan ya, untuk keausannya sendiri di sini bisa kelihatan untuk yang bekasnya itu memang kondisi karetnya di sini sudah kecil, bisa kelihatan ya, mungkin karena umur juga ya, untuk usia pakainya sudah lama makanya sudah aus seperti ini. Untuk diameternya itu sudah kecil, sudah kena goresan, dan kami katakan di sini sudah mingkem ya, untuk karetnya sudah menciut seperti ini. Mungkin seperti yang kami katakan tadi, sudah lama untuk usia pakainya. Dan kemudian sebelum perakitan ya, kita jelaskan dulu sedikit di sini untuk tutorial atau langkah-langkah perakitannya di sini, atau hal-hal yang diperhatikan dalam proses pembongkaran seperti ini. Untuk yang pertama jelas kebersihan ya, kita bersihkan dulu. Ini nggak bisa dilepas, ini nggak bisa nyampe ya untuk tangannya, cuma untuk bagian ini udah bersih ya, bisa kelihatan untuk dasarnya. Dan di bagian housing ya, tepatnya di bagian lubangnya ini, usahakan jangan sampai ada kausan ya atau goresan, karena apabila sudah ada kausan atau orang sini bilangnya ngagentong ya, sudah ada dekok seperti itu, biasanya untuk usia pakai atau umur karetnya itu tidak akan bertahan lama, karena karet apabila bergesekan dengan ini sudah kasar, biasanya untuk awetnya itu gampang aus atau gampang rusak. Kemudian untuk pemilihan part di sini usahakan menggunakan part yang bagus biar awet ya. Kemudian selanjutnya ya, sedikit berbagi pengalaman di sini. Memang apabila ada kebocoran di bagian master atau sentral atas seperti ini, minyak remnya itu tidak berkurang ya, atau tidak tekor, intinya tidak habis. Karena memang untuk kebocoran di bagian sentral rem baik mobil apapun itu, menurut ilmu dan pengetahuan yang kami ketahui di sini ya, atau pengalaman kami di sini, untuk kebocoran sentral itu tidak bocor ke sini, jarang ya, mungkin ada tapi jarang yang bocor keluar ke sini, makanya untuk minyaknya itu tetap utuh. Tapi untuk kebocorannya ini balik lagi ke wadah ya. Ketika posisi pedal rem diinjak, otomatis ini maju ya. Yang ada karetnya di sini mendorong minyak rem yang harusnya dari wadah ke sini. Sini dari wadah sini ya, turun ke bagian roda, tepatnya ke bagian lubang yang ini ya. Yang harusnya kinerjanya seperti itu, tapi karena keausan di bagian karet ya, atau karetnya sini sudah longgar, sehingga untuk karetnya itu tidak mampu mendorong ke bawah sini, tapi balik lagi ke wadah. Itulah alasan mengapa ketika rem bermasalah tapi minyak remnya tidak tekor. Jadi intinya untuk minyak remnya itu yang harusnya ke bawah malah balik lagi ke sini, karena tekanan atau dari karetnya ini sudah tidak mampu menahan ya, malah ke pinggir ke sini untuk posisi minyak remnya dan balik lagi ke wadah ke sini. Untuk langkah selanjutnya kita proses perakitan ya. Kami jelaskan dulu sedikit di sini, karena untuk karetnya sendiri di sini beda-beda ya. Tidak terlalu ribet dan tidak usah khawatir salah pasang, karena untuk karetnya sendiri di sini beda. Bisa kelihatan ini ada cowakan ya, ini yang baru, ini part yang baru ada 5, 1 2 3 4 5. Untuk penampakan yang ada cowakan seperti ini, bisa kelihatan ya, yang ini ada cowakan juga sama seperti ini, cuma yang satu ini polos, bisa kelihatan. Untuk yang ada cowakan, untuk posisinya itu di depan. Ini yang bagian depan posisinya di atas di sini. Kemudian yang bagian belakang ya, piston belakang sama di sini untuk posisinya yang ada cowakan seperti ini. Jadi yang ada cowakan itu di bagian sini ya, kurang lebih seperti posisinya. Di sini dan di sini. Dan untuk yang polos, ini yang polos ya. Dan lubangnya besar sendiri, bisa kelihatan. Itu posisinya ada di bagian sini, cuma yang jangan sampai salah untuk penempatannya itu seperti ini. Kalau yang ini menghadapnya ke sana ya, ke atas atau ke depan. Cuma yang ini menghadapnya ke belakang seperti ini. Posisinya di sini.
Cuma itu yang jangan sampai terbalik ya atau tertukar. Kemudian posisi yang ini kita pasang dulu ring yang ini ya. Kita masukkan ke sini ringnya, disusul karet yang ini seperti ini ya posisinya. Kemudian yang paling belakang, yang paling ujung adalah fiber yang ini atau plastik yang ini, posisinya seperti ini. Kemudian di sini nanti snap ring, posisinya snap ring yang ini, yang paling belakang, kurang lebih seperti itu. Dan pemasangan baut yang ini ya, mohon diperhatikan untuk posisinya itu ada di bagian sini, ada di sini ya. Untuk pemasangannya itu kita masukkan dulu bagian piston yang paling depan, setelah dipasang karet tentunya ya, karet dan spring atau per ya, yang ini pernya. Kita dorong posisinya sampai mentok menggunakan obeng atau apapun itu. Lalu setelah mentok baru memasukkan baut yang ini. Jangan sampai untuk posisi piston ini masih di belakang di sini ya, tapi baut yang ini sudah dipasang. Jadi intinya pemasangannya untuk finishing atau di dalamnya itu posisi bautnya ada di sini, di antara celah yang ini. Jadi kita dorong dulu ke depan, lalu masukkan baut yang ini, kita kencangkan, kurang lebih seperti itu. Untuk pemasangan spring yang ini ya, spring yang ini tepatnya baut pengikat obeng yang tadi kita buka ya, ya ini posisinya. Kita masukkan seperti ini, posisinya ke sini ya. Kemudian nanti kita tekan setelah karet terpasang, ini kita tekan untuk ringnya jangan sampai ketinggalan ya, yang ini. Nanti kita bersihkan, ini karatan bekas pencucian, pasang seperti ini. Lalu kita tekan sambil diputar untuk obengnya atau baut pengikat yang ini, baut pengikat yang di dalam, kurang lebih seperti itu. Lanjut kita ke pemasangan. Untuk karet yang ini bagiannya di luar ya, di sini untuk seal booster atau seal penahan angin, posisinya di sini. Đâu? Không có dám gì bro? Cái gì đâu? Oke, lanjut untuk master remnya atau karetnya sudah selesai kami pasang dan kami rakit ya.
Untuk langkah selanjutnya kita proses pemasangan ke bagian booster ke sini. Mohon sedikit yang harus diperhatikan di sini untuk pemasangan ya. Intinya di sini ada tuas ya, bisa kelihatan seperti ini. Untuk posisinya itu harus dipastikan masuk ke dalam lubang yang ini. Ketika pemasangannya itu benar-benar harus lurus dan harus masuk sempurna ya, tengah-tengah. Dan apabila sudah dipastikan posisinya lurus bagian dalamnya atau bagian tuas pendorongnya, kita tinggal masukkan, dorong ya, kita pasang baut pengikat dan bagian selang-selangnya kita pasang. Dan untuk proses bleeding ya atau pembuangan angin minyak rem, kawan-kawan di sini bebas. Mau dibuang dari roda dari bawah, dari nepel ya, nepel di bagian roda itu bisa, atau dari bagian atas, dari bagian selang atau nepel ya, maksudnya di bagian sini. Bisa juga opsi seperti itu, kita kocok pedal remnya, kemudian nanti kita buang anginnya dengan mengendorkan mur yang ini. Tapi untuk di mobil ini karena kelihatan tadi untuk minyak remnya begitu kotor ya, sekalian kami kuras minyak remnya, makanya untuk pembuangan anginnya kami lakukan dari bawah, dari keempat roda, sekalian membersihkan atau mengganti minyak remnya. Cuma untuk pembuangannya kurang lebih seperti itu, kawan-kawan bebas mau di atas atau bawah tergantung kondisi minyaknya juga. Untuk sentral remnya sudah kami pasang, dan untuk angin ya, untuk anginnya sudah kami buang. Dan mohon dipastikan kawan-kawan dalam pembuangan anginnya di sini benar-benar terbuang semua ya. Untuk pembuangannya bebas mau dari atas, dari sentral atau dari bawah, dari roda. Kawan-kawan bebas, intinya yang penting anginnya terbuang semua. Dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Untuk posisi remnya itu sudah dekat seperti ini, mau itu dikagetkan atau direm pelan-pelan, intinya sudah normal seperti ini. Dan mungkin untuk tutorial kali ini dalam cara mengganti karet master rem atas Xenia ya khususnya, atau Avanza Terios Rush sama seperti ini. Cukup sekian dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua yang punya kasus atau keluhan rem seperti ini khususnya di mobil Xenia. Sampai jumpa dengan kami di video selanjutnya. Terakhir dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.